Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang aku sayangi, berikut Bu Restu kasih pembahasan dari latihan soal sumatif akhir semester yang bisa digunakan sebagai acuan untuk mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Baik, kita mulai dari soal nomor 1 ya, anak-anakku. Sederhanakan 3P pangkat 2Q per Q pangkat min 1 pangkat min 2. Nah, ini merupakan soal bilangan berpangkat ya. Bisa diperhatikan ini untuk pangkatnya min 2. Pangkat min 2 ini biar pangkatnya menjadi positif, mudah sekali nak. Jadi ini pangkat min 2 nih. Terus perhatikan ini bentuknya pecahan. Bentuknya pecahan, pangkatnya negatif, mudah sekali. Biar pangkatnya jadi positif tinggal kita balik ini Cah. Yang posisinya di atas, kita balik menjadi posisi di bawah. Jadi yang di bawah jadi di atas. Jadi menjadi Q pangkat min 1 per 3P pangkat 2 Q tutup kurung pangkatnya menjadi positif. Oke. Kemudian setelah kita balik pangkatnya menjadi positif, baru kita operasikan pangkat 2 ini. Kalau dikurung pangkatnya 2 berarti semua yang ada di dalam kurung itu pangkatnya 2. Maka hasilnya menjadi Q pangkat min 2. Kok min 2 Bu? Iya, min 1 dikalikan 2. Oke, per 3. Dia 3-nya juga jadi pangkat 2. P-nya pangkat 4. Kok bisa 4 Bu? Karena pangkat 2 ini dipangkatkan lagi dengan 2, maka pangkatnya dikalikan jadi 2 kali 2, hasilnya 4. Kemudian Q-nya, dia pangkatnya 1 di sini. Dikalikan dengan 2, maka pangkat 2. Oke. Nah, setelah itu kita kumpulkan yang variabelnya sama, Q dengan Q. Oke, kita kumpulkan. Nah, ini pangkatnya negatif. Biar positif, kita taruh bawah aja. Jadi per yang atas jadi 1 aja. Karena Q-nya mau ditaruh di bawah, jadi tinggal 1. 3 pangkat 2. Kemudian P pangkat 4. Q-nya pangkat 2. Q pangkat 2 yang ini. Kemudian Q pangkat 2 yang atas, kita taruh sebelahnya. Jadi positif. Q pangkat 2. Oke. Selanjutnya, setelah seperti itu, kita operasikan Q-nya. Karena ada 2 Q di sini. Kita operasikan. Kalau dikalikan dengan basis sama-sama Q, maka pangkatnya ditambah. Jadi 1 per 3 pangkat 2, P pangkat 4. Q-nya jadi pangkat 4. Kok dapat 4 dari mana? 2 ditambah 2. Oke, selesai untuk soal yang pertama. Berikutnya, untuk soal yang kedua, silahkan dikerjakan secara mandiri. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, merasionalkan pembagian bentuk akar. Oke, caranya tinggal kita kalikan dengan sekawan penyebutnya. Kita kalikan dengan sekawannya penyebut. Nah, coba dibersani. Lihat penyebutnya anak-anak. Penyebutnya ini akar 5 min akar 3. Maka sekawan dari akar 5 min akar 3 adalah
akar 5 ditambah akar 3. Jadi kesimpulan dari sekawan itu adalah angkanya sama, operasinya berlawanan. Kalau sebelumnya min, maka sekawannya adalah plus. Oke. Yuk kita lanjut mengerjakan. Maka akar 2 per akar 5 dikurangi akar 3, biar rasional kita kalikan dengan sekawan penyebutnya. Jadi dikalikan dengan akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Oke. Berikutnya kita hitung gimana hasilnya ini. Sama dengan, nah, yang atas kalikan dengan yang atas ya, teman-teman masih ingat ya, anak-anakku. Kalau pecahan dikalikan pecahan itu yang atas kalikan dengan atas, yang bawah kali bawah. Maka kalau yang atas kali atas, coba kalau dituliskan jadi akar 2 kali akar 5 ditambah akar 3 per yang bawah akar 5 min akar 3 dikalikan dengan akar 5 ditambah akar 3. Lanjut. Sama dengan, nah, cara mengalikan mungkin anak-anakku ada yang lupa. Gimana ya cara mengalikan kalau dikalikan dengan tanda kurung kemudian tengahnya ada tambah. Nah, caranya didistribusikan ya anak-anakku. Dikalikan 1 per 1. Jadi akar 2 dikalikan akar 5. Akar 2 kali akar 5 ditambah akar 2 kalikan akar 3 per, nah, yang penyebutnya ini kan sekawan nih, angkanya sama, tapi operasinya berlawanan, satunya min, satunya plus. Maka cara ngitungnya mudah sekali anak-anakku. Ini hasilnya adalah akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Kok bisa gitu, Bu? Ya, ada sifat ini anak-anakku. Jadi, kalau ada A ditambah B dikalikan dengan A min B, maka hasilnya adalah sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi, A ditambah B dikalikan A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini kita pakai di sini. Nah, ini kan A-nya akar 5, B-nya akar 3, A-nya akar 5, B-nya akar 3, maka hasilnya adalah akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Oke, kita lanjut menghitung. Sama dengan akar 2 kali akar 5 itu akar 10, ditambah akar 2 kali akar 3 itu akar 6, per akar 5 kuadrat, akar 5 kuadrat itu hasilnya 5. Kok bisa, Bu? Akar dan kuadrat itu saling menghilangkan. Jadi kalau akar di kuadrat hilang akarnya. Ada akar ketemu kuadrat hilang akarnya. Jadilah akar 5 kuadrat itu 5 dikurangi 3. Jadi hasil akhirnya sama dengan akar 10 ditambah akar 6 per 5 dikurangi 3 itu 2. Boleh nggak dijumlahkan yang akar 10 tambah akar 6? Tidak boleh, tidak bisa. Kenapa? Karena angka yang di dalam akar tidak sama. Jika angkanya tidak sama, maka tidak dapat dijumlahkan.
Oke, untuk soal nomor 4, silahkan dikerjakan secara mandiri. Berikutnya, untuk soal nomor 5, anak-anakku. Soal nomor 5 ini materi logaritma. Nah, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah basis. Basisnya itu yang ini, anak-anak. Ini namanya basis. Jika basisnya sama-sama 3, maka mudah sekali cara mengoperasikan. Basisnya sudah sama-sama 3. Maka jika ditambah, jadinya gimana? Jadinya seperti ini. 3 log 18, karena ditambah maka tinggal dikalikan. Dikalikan dengan 4 pangkat 2, karena ini ditambah. Kemudian ini dikurangi. Kalau dikurangi maka dibagi. Dibagi dengan 32. Oke. Sorry, lognya kurang ke bawah. Saya benahi dulu. Lognya agak ke bawah. Jadi 3 log. Nah, hasilnya bagaimana? Selanjutnya sama dengan operasikan ini. Adakah yang bisa disederhanakan? 18 dengan 32 bisa ya dibagi berapa? Kalau dibagi 6 bisa enggak? Nggak bisa, dibagi 2 dulu. Oke. Dibagi 2 dulu 18. Kalau dibagi 2 ini 9, dibagi 2 ini 16. Ya. Bagi 2, 18 bagi 2 9, 32 bagi 2 16. Selanjutnya yang 4 pangkat 2 dan 16. Kita sederhanakan coba. Yang 4 pangkat 2 itu kan 16 ya. 4 pangkat 2 16 dibagi 16 habis. Ini 16 dibagi 16 juga habis. Oke, jadi hasilnya tinggal 3 log 9. Nah, 3 log 9 kita hitung hasilnya berapa? Caranya, 3 log 9 itu sama dengan 3 log 9 itu 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2. Kok bisa 2, Bu? Jadi kuncinya di sini, Cak. Coba dipersani. Kuncinya ada ini. 3 log 3 sudah sama. 3 log 3 pangkat 2 hasilnya 2. Jadi misal di sini 5 log 5 pangkat 2, maka hasilnya juga 2. Kalau 3 log 3 pangkat 6, maka hasilnya adalah 6. Oke, mudah sekali. Selanjutnya untuk soal nomor 6, silahkan dicoba sendiri. Berikutnya untuk soal nomor 7. Diketahui barisan aritmatika dengan suku kelima 21. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Ada barisan aritmatika, kemudian diketahui U5-nya adalah 21. Kemudian suku ke-10-nya adalah 41. Ditanyakan suku ke-50-nya berapa. Nah, caranya dengan dieliminasi. Kita tuliskan dulu yang suku ke-5. U5, yang U5 itu A tambah 4B. U5-nya diketahui 21 sama dengan U5-nya A ditambah 4B sama dengan 20 sama
dengan 21. Kemudian dari yang U10. Maka A ditambah 9B sama dengan 41. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dieliminasi. Kita kurangkan aja. Dikurangi. A dikurangi A habis. 4B dikurangi 9B min 5B. Kemudian 21 dikurangi 41 min 20. Maka B-nya adalah min 20 dibagi min 5. B-nya sama dengan 4. Nah, udah ketemu nih. B-nya 4, tinggal kita hitung A-nya berapa. B-nya 4. A-nya berapa ya? Kita hitung dari U5 tadi. Dari U5 tadi diketahui A ditambah 4B sama dengan 21. Padahal B-nya diperoleh 4. Ya wis, masuk ke sini. A ditambah 4 kali 4 sama dengan 21. A ditambah 16 sama dengan 21. A-nya 21 dikurangi 16. A-nya 21 dikurangi 16, maka A-nya adalah 5. Jadi, baru kita hitung yang diminta apa tuh? Yang diminta U50. Jadi, U50 sama dengan A ditambah 49B. A-nya 5 ditambah 49 kali B-nya 4. 5 ditambah 9 kali 4. 36. 6 nyimpen 3. 4 kali 4, 16. Tambah 3, 19. 196. Ditambah 5. 5 tambah 6, 11. Nyimpen 1. 9 tambah 1, 10. Nyimpen 1. Hasilnya 201. Jadi suku ke-50-nya adalah 201. Selanjutnya untuk soal nomor 8, silahkan dicoba sendiri. Berikutnya untuk soal nomor 9. Jika suku pertama suatu barisan geometri. Nah, ingat, ini adalah barisan geometri, di mana diketahui suku pertamanya, maka diketahui A-nya adalah 16. Dan suku ketiganya, U3-nya adalah 36. Ditanyakan suku ke-15. U15-nya berapa? Nah, barisan geometri A-nya udah tahu. Dari U3 maka bisa kita cari R-nya, teman-teman. Dari U3-nya geometri itu A kali R pangkat 2. Jadi kalau U3 maka R pangkat 2. Kalau U5 R pangkat 4 dan seterusnya. Sama dengan 36. Kita substitusikan dari A-nya. A-nya 16. 16 kali R pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian R pangkat 2 sama dengan 36 per 16. 36 itu 6 pangkat 2 per 16 itu 4 pangkat 2. Maka R-nya adalah 6 per 4. Atau boleh dikatakan R-nya adalah 3 per 2. Jadi U15 sama dengan A-nya berapa? 16. A kali R pangkat 14. A-nya 16, R-nya 3 per 2, pangkatnya 14. Sama dengan berapa? Hitung sendiri. Oke, saya kira cukup. Silakan dipahami dengan baik.
Untuk soal ke-10 dikerjakan secara mandiri ya, dikumpulkan waktu ujian SAS besok Senin. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.